Komika Kiki Saputri masih merasakan bahagia setelah menikah di awal tahun ini. Terlebih, manisnya berbulan madu bersama suami tercintanya, Hairi, di Eropa beberapa waktu yang lalu masih begitu terasa di benaknya. Menurutnya, selalu ada di samping suami dan menghabiskan waktu bersamanya merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang ia rasakan sebagai seorang istri. Dan saat disinggung mengenai momongan, Kiki mengaku tidak mempunyai target. Ia berserah pada Sang Pencipta. Menurutnya, saat ini yang terpenting ialah kebahagiaan yang dirasakan bersama suaminya. Meski ia juga tidak memungkiri masih ingin menghabiskan banyak waktu untuk berlibur bersama suaminya. Lantas, seperti apa Kiki menanggapi kabar yang beredar bahwa kini dirinya sedang berbadan dua sepulangnya dari 12 hari berbulan madu di Eropa? Ya Allah, pengen. Tapi doain aja ya, doain aja. Belum. Aku senang anak kecil soalnya, pengen punya anaknya mah pengen. Tapi sekarang kayaknya bikin anak dulu deh. Kayaknya doain aja ya, semoga yang terbaik kapan dikasihnya pun aku sama Heri udah siap. Soal kalaupun misalnya emang belum sekarang nggak apa-apa juga kita menikah. Target nggak? Enggak. Berarti bisa dikasihnya. Iya, terserah Allah aja. Pasti Allah tahu yang kapan yang terbaik. Doain ya. Iya. Sebenarnya sih menargetkan enggak, terserah dikasihnya aja gitu sama Allah, karena aku juga senang anak kecil. Cuma dari obrolan kita berdua sih kayaknya kalau bisa mah di luar dulu ketemuannya gitu ya. Jadi karena kita masih menikmati momen pacaran berdua, kan pacaran baru 7 bulan tuh nikah gitu kan. Jadi kayaknya masih pengen nih pergi kemana berdua gitu. Seneng dong pastinya ya kan. Akhirnya setelah prosesi pernikahan selesai bisa menghabiskan waktu berdua bersama suami secara halal. Menikmati banget, bahkan ada titik yang aku sampai nggak nyangka, ya Allah gitu, pas sadar kok bisa ya, tadi niatnya liburan paling sama temen, nebeng sama Ayu Ting Ting, sama Teh Hesti, tapi ini sama suami gitu. Dan bahagianya pasti beda gitu, karena kan dingin-dingin berduaan ya, enak banget itu. Lebih nyaman tidur sekarang gitu, lebih ada yang cepet ngajak masuk ke kamar, ya elah. Ya pastilah ada perubahan-perubahan yang ya tadinya aku mikirin diri sendiri, sekarang ada yang harus aku pikirin, ada yang harus aku jaga. Sama suami pun juga kayak gitu sekarang. Ya Allah, kamu harus keramas terus lah, kalau nggak keramas terkotor, ya elah. Cuma sekarang berapa kali? Cuma sekarang lebih sering aja ya. Pasangan pada umumnya setiap hari ya. Oh, yang keramas ya, karena tau lah kalau yang pelawak juga kerjanya pasti apa yang bikin netizen terhibur, tujuannya kan itu. Karena kan banyak followers aku juga yang pasti nunggu-nunggu postingan aku yang kocak-kocak. Ya udah, mumpung lagi sama suami dan udah halal juga, ya udah bikin aja kayak gitu-gitu. Sama kan si Kaesang juga bikin jokes-jokes gitu kan di Twitter waktu habis nikah, keramas nih, keramas lagi ya gitu, buat hiburan aja. Iya, karena sebenarnya gini, aku tuh nggak menyangka ya, masa di tahun 2023 di awal tahun aku nikah gitu. Jadi sebenarnya tujuan hidup aku tuh di 2023 lah keliling dunia, mau sama teman-teman, mau sama keluarga, nggak pernah ada kepikiran sama suami. Karena kan waktu itu kan pengen liburan, masih pandemi kan, belum buka gitu. Terus nah tiba-tiba, karena nggak tiba-tiba sih, tiba-tiba ada suami dinikahin. Honeymoon kemana ya? Aku pengen ke negara yang belum pernah aku kunjungin, yaitu Eropa. Sebenarnya aku cuma pengen ke Swiss sama Perancis, tapi karena suamiku suka Italia sama Belanda, jadi digabungin lah negara itu. Tapi dari awal kita perkenalan sih emang udah tahu gitu, kalau misalnya kalau Hairi ini kan anaknya polos gitu ya, dan dia kan anak bungsu, aku anak pertama. Jadi dari kita pacaran sih udah kelihatan bahwa dia kadang-kadang lebih manja gitu. Cuma sekarang pas udah nikah jadi lebih manjanya, lebih tambah lagi gitu. Terus ya tapi bagaimanapun laki-laki kan pengen jadi sosok pemimpin kan. Jadi aku jadi lebih ngedengerin dia, bahkan aku yang biasanya tough sebagai perempuan yang anak pertama, apa-apa bisa sendiri. Sekarang jadi aku yang ngerasa, oh ya gue harus ada yang gue dengerin, harus ada yang gue patuhi nih gitu. Karena sekarang gini, kita tuh belum sepenuhnya tinggal di rumah yang kita akan tempatin. Jadi kan baru pulang honeymoon juga kan. Kalau selama honeymoon sih ya karena kita di hotel, jadi sarapan ya tinggal turun ke restoran gitu kan. Ya paling, tapi kalau misalnya kayak pakaian dia, misalnya kayak besok mau pakai baju apa sayang, dan aku seneng juga soalnya kayak gitu-gitu. Jadi oh ya kita mix and match yuk. Kayak, tapi nggak ada yang aku menjadi merasa seperti
bawahan atau gimana, enggak sih, semuanya kita jalanin dengan kayak partner aja. Kadang-kadang dia juga yang sayang mana yang mau dibawa, mana yang mau di packing gitu. Kita selalu janji buat tidak mengubah kebiasaan saat pacaran. Nanti udah nikah orang bilang kayak, alah paling mesra-mesra paling di belai-belainya pas lagi pacaran dong, paling kebiasaan peluk ciumnya cuma pas awal-awal nikah. Kita janji sih insya Allah mudah-mudahan ya bisa bertahan 10-20 tahun, terus kebiasaan itu nggak kita lupain, nggak kita lewatin. Jangan tahu udah 10 tahun ngapain sih pegang-pegang gua gitu, jangan kayak gitu. Jadi itu sih yang kita janjiin. Terlepas dari kabar kehamilannya itu, baru-baru ini komika yang dikenal gemar merosting itu sedang menjadi sorotan di media sosial usai komentarnya di akun resmi Presiden Joko Widodo terkait curhatannya mengenai pengobatan ke luar negeri. Dalam cuitannya, Kiki membagikan pengalaman yang dialami mertuanya saat memutuskan berobat ke luar negeri setelah didiagnosa mengidap stroke telinga. Dengan membawa bukti rekam medis, Kiki menceritakan keluhan yang dialami mertuanya yang mengalami gangguan pendengaran setelah mendapat pengobatan dari dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia. Alih-alih mendapat pemahaman, Kiki justru ditertawakan oleh dokter luar negeri yang katanya tidak ada stroke telinga. Dari curhatan itulah banyak netizen yang bereaksi hingga menuai pro dan kontra. Bahkan ada juga yang menuding jika Kiki telah mengadu domba. Lantas, seperti apa Kiki menanggapi hal tersebut? Padahal itu kan berkaitan dengan tweetnya Pak Jokowi juga kan, menyangkut kenapa ya 2 juta orang Indonesia masih suka berobat ke luar negeri. Itu memang adalah fakta yang kita tahu dari tahun kapan pun, memang banyak, bahkan Pak SBY juga berobatnya ke luar negeri ya gitu. Jadi ya aku cerita pengalaman pribadi aku dan keluarga yang baru aja kejadian gitu. Makanya aku bilang adu domba dari segi mananya. Justru sebagai masyarakat awam aku minta kejelasan. Gini, sosial media kan adalah sebuah tempat yang sekarang kita gunakan untuk ngapain aja. Bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi pengalaman, bisa untuk edukasi. Karena kita untuk ketemu sama orang tuh kan nggak langsung bisa ketemu. Contoh misalnya kayak kemarin Pak Jokowi nge-tweet nih, terus saya juga punya pengalaman, nggak mungkin saya telepon Pak Jokowi, Pak ketemu kali kita mau ngobrol ini. Nah jadi karena adanya media sosial, makanya kenapa Pak Jokowi juga mungkin membuat cuitan seperti itu ya, tujuannya adalah memancing respon masyarakat. Yuk siapa nih, ada yang bisa tahu nggak kenapa ya banyak masyarakat kita yang lebih suka berobat ke luar negeri. Nah aku salah satu yang punya pengalaman, makanya aku tuangkan. Termasuk tadi yang netizen bilang atau nakes yang bilang adu domba, ya enggak lah, justru karena ada dua pandangan. Yang dokter bilang ada penyakitnya, yang satu lagi belum pernah dengar, ya aku tanyain lagi balik ini, jadi gimana nih, dokternya aja belum kompak nih gitu. Udah sembuh alhamdulillah banget gitu. Jadi memang karena kita keluarga sempat kaget juga, ada mertua gangguan pendengaran, kemudian dicek ke rumah sakit, terus habis kayak gitu dibilangnya adalah stroke telinga, stroke kuping gitu kan dibilangnya. Terus habis kayak gitu disuruh ke rumah sakit yang khusus THT, berangkat hari itu juga gitu. Kemudian dapat tindakan lah gitu untuk disuruh untuk disuntik gitu kalau nggak salah ya. Terus tapi emang tuh udah kejadian disuntik, harusnya mertuaku tuh dinas keluar kota, tapi karena itu dibilang jangan, saya tidak menganjurkan untuk terbang ke luar negeri karena takut gendang telinganya pecah. Ya kan kita nurut dong sama dokter, ya udah kita harus 3 kali suntik. Ditanya emang kalau 3 kali suntik langsung sembuh dok, balik lagi ke seperti semula? Oh enggak, kemungkinan cuma 50% gitu. Akhirnya tapi ya udah, akhirnya nggak jadi berangkat dinas ya kan, akhirnya sudah kayak ya pekerjaan jadi nggak jalan. Terus akhirnya ke rumah sakit, balik lagi di 2 hari selanjutnya kan dokter baru ada, dilakukan suntik. Setelah suntik malah makin tidak bisa mendengar, sampai mental mertua tuh drop karena ini takutnya permanen, karena awalnya baik-baik aja gitu. Akhirnya terus diminta juga buat akupunktur, ya udah kita ikutin. Terus akhirnya keluarga coba deh ke Singapura
gitu. Dan sampai di Singapura ternyata pada saat naik pesawat kan tadinya kan katanya nggak boleh kan, bismillah naik pesawat lagi tuh dipakai kan alat headset kedap suara sama suami saya supaya nggak terganggu. Tapi alhamdulillah malah pas itu naik pesawat malah kebuka berangsur-angsur mulai baik sampai dia tiba di rumah sakit Singapura, dicek sama dokternya, dibawa hasil diagnosis dari rumah sakit Indonesia, kemudian dicek ternyata ini bukan stroke, mana ada stroke gitu, karena pakai bahasa Melayu kan orang Singapura bisa bahasa Melayu. Ini cuma flu, ya itu dibilangnya, aku bilang. Jadi awal aku cuma curhat aja, jadi nggak ada niat untuk menjatuhkan pihak manapun, karena kalau aku pengen komplain harusnya aku sebut rumah sakit, sebut dokter, karena aku rasa ya setiap orang kan manusia pasti nggak sempurna gitu, pasti ada titik salahnya. Cuman karena Pak Jokowi pas banget nge-tweet soal kenapa orang, nah ya udah aku cerita dong, dan ternyata bukan cuma aku, banyak banget orang-orang yang cerita juga di bawahnya pengalamannya gitu. Jadi salah diagnosa atau gimana sih jadinya? Ya mungkin aku juga kurang paham karena aku bukan orang medis ya, aku bukan tenaga kesehatan bagaimana semestinya. Tapi bersyukurnya adalah kita jadinya nggak mesti suntik 3 kali, karena suntik sekali aja itu bikin stres banget kan, orang bisa lebih sakit kalau mentalnya drop gitu. Pihak ini nggak langsung ke aku, tapi ada beberapa platform yang justru malah ID bilang mereka sudah minta alat kesehatan yang lebih canggih supaya bisa lebih bagus gitu kan. Ya aku sih terserah, itu mah urusan institusi terkait, bukan urusan aku cuma sebagai pasien dan sebagai rakyat curhat sama presiden.